Gibran ini diharapkan pemirsa mampu mendongkrak perolehan suara di Jawa Tengah. Namun bagaimana dengan Jawa Timur yang menjadi basis suara dari PDIP dan PKB? Karena memang kalau ingin menang secara nasional ini harus memenangkan setidaknya 2 daerah, Alfat, ya, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Saat ini kami sudah bergabung pemirsa dengan nanti narasumber kami untuk melihat bagaimana hasil surveinya dan juga bagaimana sudut pandang politik dari masing-masing narasumber kami, yaitu ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia dan juga ada pakar politik dari Universitas Airlangga Jawa Timur, yaitu ada Pak Suko Widodo. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya. Tisa, Alfat, Mas Suko Widodo. Ya, kita tadi sudah melihat hasil survei dari sebuah lembaga yang lain, Kak. Kalau dari Poltreking sendiri, survei terbaru khususnya mungkin setelah adanya putusan MK ataupun sudah ada 3 nama yang sah ini, apakah sudah ada yang menunjukkan bagaimana hasilnya untuk ketiga pasangan ini? Siapa yang lebih unggul? Mas Hanta Yuda. Ya. Tisa, kami melakukan survei juga di bulan Oktober ini, tadi yang ditampilkan September, yaitu di bulan Oktober dan di bulan tanggal 18-19 terakhir kami ambil data, memang unggulnya di pasangan Prabowo-Gibran ya, kemudian disusul oleh Ganjar dan Mahfud, baru di Anies Baswedan. Nah, tapi saya ingin masuk ke analisanya. Sebenarnya memang ini Jawa Timur ya yang tadi ditampilkan di TV One. Ada 2 wilayah provinsi besar yang akan menjadi arena pertarungan sengit, terutama antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada kekuatan politik terkuat yang paling hegemonik secara politik, dan 2 ini di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan Jokowi menang tebal di Jawa Tengah. Tetapi di 2024, 2 kekuatan politik ini berhadapan-hadapan atau terpolarisasi kekuatannya. Satu, kekuatan mesin partai PD Perjuangan, ini yang dikenal dengan kandang banteng. Yang kedua adalah kekuatan figur Jokowi, bisa kita istilahkan sebagai rumah Jokowi. Ya. Jadi di Jawa Tengah ada pertarungan antara kandang banteng dan rumah Jokowi. Yang kedua, di Jawa Timur ini akan menjadi penentu, juga ada 2 kekuatan segmentasi politik terbesar, nanti bisa diskusikan dengan Mas Suko Widodo, yang sangat menentukan di mana arah kekuatan segmentasi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur ini mengarahkan, dan itu akan menentukan pasangan mana. Nah, dari 2 kekuatan ini di luar partai PD Perjuangan dan PKB yang tadi disampaikan menjadi paling kuat di Jawa Timur, yang pertama adalah kekuatan segmentasi NU. Jumlahnya 80% pemilih Jawa Timur merasa terrepresentasi di NU. Tapi perlu dibedah bagaimana karakteristik pemilih NU, bagaimana tipologi pemilih, dan bagaimana magnet para figur di NU. Yang kedua, kekuatan politik yang sangat kuat di sana adalah pendukung Jokowi. Jadi ada Jokowinya juga di sana. Angkanya sama dengan yang terasosiasi dengan NU, yaitu approval rating di Jokowi di Jawa Timur juga sama, Alfat, sekitar 80%. Jadi pertarungan di Jawa Timur adalah merebut simpati pemilih NU, yang kedua adalah mengambil basis pemilih pemilih Jokowi. Dan keunggulan dari Prabowo, satu, karena ada faktor Jokowi, dia pasti unggul dari pemilih Jokowi potensinya. Dari pemilih NU, meskipun wakilnya bukan dari NU, tokoh NU, tapi Pak Jokowi juga tidak jauh dari NU, terrepresentasi dari NU juga. Ini jadi tantangan. Dan satu lagi, kalau mau ditambah segmentasi pemilih etnis Jawa juga 80% lebih ya, Mas Suko Widodo di sana. Dan ini jangan lupa, Pak Prabowo maju 2 kali, wakilnya bukan dari Jawa. Kali ini cawapresnya dari Jawa. Dan itu saya kira menjadi kekuatan yang akan berhadapan cukup keras pertarungan ini. Potensi Prabowo Gibran menjadi lebih besar kemenangannya meskipun tipis dibandingkan Ganjar. Di segmen sebelumnya kita sudah bicara masalah bekal kekuatan dari masing-masing Prabowo khususnya di 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana kemudian tren ke depannya? Dari 3 pasangan ini, Mas Hanta, adakah kemudian tren dari salah satu pasangan ini yang justru mengalami kenaikan atau ada yang mengalami penurunan? Bacaan Anda seperti apa? Ya, Alfat, kalau untuk membaca arah pemilih Pak Jokowi di Jawa Timur, ada 2 data survei yang bisa kita baca. Satu, dari pemilih Jokowi 2019 yang lalu dan Prabowo 2019 yang lalu di Jawa Timur. Pemilih Pak Jokowi lebih kurang sekitar 56% itu
Ke Ganjar Pranowo yang paling banyak memang 57%, kemudian ke Prabowo 25% dan ke Anies hanya 12%. Tapi pemilih Pak Prabowo yang berjumlah 44%, tadi seperti Pak Sukowidodo katakan, yang sudah menjadi basis kuat Pak Prabowo, 44% dari Jawa Timur itu tidak banyak yang pergi. 75% masih berlabuh ke Pak Prabowo, masih setia bersama Prabowo. Yang bergeser ke Anies 14%, ke Ganjar hanya 8%. Artinya kecenderungannya pemilih Pak Prabowo masih solid, pemilih Pak Jokowi argumen sederhananya berpotensi bergeser dari Ganjar ke Prabowo. Kenapa? Karena wakil Prabowo sekarang Gibran, di belakangnya ada Joko Widodo, Pak Jokowi. Ini faktornya yang pertama. Yang kedua, dari sisi approval rating, tingkat kepuasan di Jawa Timur juga jumlahnya 80% kita tahu, sebarannya merata sekarang, kekuatannya tersebar sama, ke Prabowo 44%, lebih tipis, lebih unggul daripada Ganjar 40%, ke Aniesnya 15%-nya. Tergambarlah dari sini sebenarnya kecenderungannya dari approval rating pun Prabowo sudah relatif lebih unggul. Saya kira Ganjar mengalami lawan tanding yang sangat berat ini. Dulu dikenal Ganjar kuat di sana, sekarang di survei poll tracking terakhir itu di margin of error, Alphard. 33% Ganjar, kemudian Prabowo 31%, selisih hanya 2%. Itu artinya sementara margin of error survei ini di atas 2%. Jadi tidak bisa disimpulkan siapa paling unggul, relatif kompetitif berimbang. Itu yang untuk menjelaskan arah pemilih Jokowi, kecenderungannya kemana. Yang kedua, dari sisi pemilih NU, kalau pemilih Jokowi, dugaan saya akan lebih banyak nanti bergeser ke pasangan Prabowo Gibran, tapi pemilih NU bisa jadi terpolarisasi ketiga kekuatan capres ini. Kalau membaca NU juga ada dua faktor. Satu, mari kita lihat dari sisi magnet figur tokoh-tokohnya. Kalau kita perhatikan NU Jawa Timur itu tokohnya terpolarisasi, dia tidak tunggal. Ada figur-figur struktural, ada kultural, ada Gus Ipul, ada Bukoviva, ada Gus Durian, Mbak Yeni, Mohaimin dan sebagainya. Nah ini saya kira pemilih NU di Jawa Timur dibuka data survei juga terbelah ke masing-masing hampir 40% ke Prabowo dan ke Ganjar. Terbelah sekarang, bisa bergeser atau tidak nanti tergantung perkembangan pendekatannya. Yang kedua, dilihat dari tipologi pemilih Jawa Timur, itu pemilih sosiologisnya hanya 10%, pemilih psikologisnya 25%, pemilih rasionalnya tertinggi 50%. Artinya pemilih yang betul-betul, pemilih militan NU yang terasosiasi ngikutin dan seterusnya itu hanya 10%. Jadi menurut saya pemilih Jawa Timur ini menarik, pemilih rasionalnya relatif tinggi. Jadi terkait isu rekam jejak, program, dan lain sebagainya yang ditawarkan kandidat jauh lebih determinan, tidak hanya mengikuti arah dukungan NU. Karena nyatanya pemilih sosiologis karena kesamaan terasosiasi NU, etnis dan sebagainya hanya 10%. Inilah saya kira dua faktor ini menjadi variabel penting untuk menjelaskan mengapa secara nasional survei poll tracking, indikator dan lembaga survei di bulan Oktober kan relatif sama. Ada selisih keunggulan Prabowo 5-6% dibandingkan Ganjar. Itu untuk menyebabkan ada kenaikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.